Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dalah dari Pendidikan Jasmani 5C dengan NIM 1806020. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedaruratan medis 4, yaitu tentang paparan panas dan luka bakar. Paparan panas merupakan kejadian di mana kondisi fisik yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan atau yang suhunya relatif tinggi, yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Lalu terjadi apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Biasanya paparan panas di sini terjadi beberapa gejala atau tanda. Yang pertama itu kulit basah berkeringat berlebih atau lembab. Kemudian wajahnya pucat, lalu lemah, pusing, lalu lidah dan tenggorokan kering atau terasa haus, kemudian mual, muntah, lalu suhu tubuh meningkat jadi 40 derajat Celcius. Nadi cepat dan lambat, lalu terjadi kram. Nah, kemudian apa sih pertolongan pertama? Yang pertolongan pertama itu bawa korban ke lokasi yang teduh atau yang ber-AC. Lalu posisikan terlentang, tinggikan bagian kaki, lalu melonggarkan atau lepas pakaian korban. Kemudian bila sadar, beli minum air elektrolit. Selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadikan heat stroke. Nah, apa sih heat stroke? Heat stroke di sini merupakan sengatan yang sangat panas. Jadi merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, lalu suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Lalu terjadi apabila suhu sudah meningkat lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, adapun tanda-tanda dan gejalanya seperti ini. Yang pertama itu kehilangan kesadaran. Kemudian kulit kering dan merah, lalu tidak berkeringat, suhu tubuh panas, lalu kemudian muntah, respon yang menurun, nadi cepat dan kuat, lalu lemah otot. Nah, ketika ada tanda-tanda tersebut, maka kita harus melakukan pertolongan pertama yang sudah tadi dijelaskan, atau kita juga bisa memberikan pertolongan lain, misalnya yaitu turunkan suhu penderita tubuh sesegera mungkin, atau bisa dikompres. Dikompresnya bisa di bagian leher kiri kanan, lalu bisa di bagian ini ketiak kiri kanan, lalu bisa juga di selangkangan. Kemudian bila sadar, berilah air elektrolit. Lalu selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Lalu bila perlu atau bila panas gejalanya tidak reda, bisa dirujuk ke rumah sakit saja. Lalu kemudian ada luka bakar. Nah, luka bakar di sini biasanya terjadi akibat adanya bakaran dari suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Kemudian bisa diakibatkan oleh listrik, radiasi, maupun kimia. Ada beberapa tingkatan luka bakar, yaitu meliputi lapisan kulit paling atas atau ari, kemerahan, nyeri, dan kadang bengkak. Lalu itu disebut luka bakar derajat 1. Lalu ada luka bakar derajat 2, yaitu meliputi kulit jangat, timbul gelumbungan, bengkak kulit, kemerahan atau putih, lembab, dan rusak. Kemudian ada luka bakar derajat 3. Nah, ini biasanya meliputi jaringan bawah kulit tampak kering, putih, atau gosong dan hitam. Nah, kemudian ada beberapa ciri dalam derajat luka bakar yang barusan, dari derajat 1 sampai 2 dan 3. Yang pertama itu derajat 1 biasanya rusak hanya pada epidermis atau bagian terluar kulit.
Lalu kemudian kulit tampak kering, kemerahan, dan tidak bergelembung nyeri ringan. Lalu dapat sembuh dalam 5-10 menit. Misalkan terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Kemudian derajat 2 rusak pada epidermis dan dermis atau bagian terluar dan bagian tengah. Kemudian kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Lalu sembuh dalam 10-14 hari dan biasa sampai 1 bulan, itu paling lama. Lalu ada derajat 3. Nah, derajat 3 ini kan paling parah, biasanya rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis. Jadi bagian terluar hingga bagian terdalam. Nah, jadi tampak jaringan putih atau pucat dan kosong serta tidak sakit. Kemudian penanganan luka bakar. Penanganan luka bakar biasanya yang pertama itu hentikan proses luka bakar. Jadi jika adanya korban atau luka bakar harus menerapkan pertolongan seperti ini. Yang pertama itu hentikan proses luka bakar. Kemudian lepaskan pakaian dan perhiasan, lalu balut. Nah, dibalutnya juga harus basah, longgar, dan tertutup. Kemudian siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Nah, di sini ada contoh yaitu luka bakar kimia. Jadi segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Kemudian jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Seperti itu. Lalu tindakan pertolongannya jika luka bakar kimia, yang pertama itu basuh dengan air sabun. Kemudian tutup dengan MH atau OH2 atau Mg trisilikat. Lalu kemudian ada asam oksat dan asam hidrofolat. Basuh dengan NaHC03, lalu dengan hiamin 2% dalam alkohol es. Kemudian suntikan K-gluconat di daerah yang terbakar untuk meredakan nyeri. Nah, itu barusan contoh-contoh luka bakar dan tindakan pertolongannya. Lalu ada luka bakar listrik. Nah, luka bakar listrik biasanya ditandai dengan gejala perubahan status mental, tampak luka bakar berat, kemudian pernapasannya dangkal atau tidak teratur, lalu denyut nadi lemah sampai tidak teraba, lalu patah tulang, majemuk karena konsentrasi. Lalu apa sih pertolongan pertamanya? Yaitu pertolongan pertamanya itu lakukan penilaian dini, lalu periksa dan cari luka bakar atau di daerah listrik yang masuk ataupun listrik yang keluar. Lalu tutup luka, kemudian atasi shock bila ada. Nah, jadi bila shock atasi. Lalu kemudian rujuk ke rumah sakit. Lalu ada luka bakar inhalasi. Luka bakar yang terjadi akibat menghirup udara panas, asap, atau bahan racun. Nah, biasanya itu gejalanya bulu hidung terbakar atau luka bakar pada wajah. Kemudian butir arang karbon dalam cairan ludah. Lalu ada bau asap pada pernapasan, kesukaran napas, pernapasan berbunyi, gerak, batuk, sukar berbicara, kemudian gerakan terbatas, lalu ada sianosis. Nah, pertolongan pertama yang harus diberikan yaitu pindahkan penderita, kemudian beri oksigen, kemudian penilaian dini seperti biasa, lalu kemudian beli napas buatan bila perlu, kemudian rujuk ke rumah sakit. Mungkin sekian pembahasan yang bisa saya bahas. Selebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan karena dalam masih proses pembelajaran. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.